Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan hidup. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah mendengar atau kita sendiri yang berkata, si Rio ini makin berubah ya, dulunya kurus sekarang jadi gemuk. Lama gak ketemu, kamu semakin hari semakin tambah ganteng ya. Lama gak ketemu, anak ini makin baik ya. Setahu saya dulu anak ini baik, kok sekarang jadi nakal. Dari beberapa statement yang saya sampaikan tadi, ada anggapan bahwa ada perubahan hidup. Apakah perubahan secara fisik, apakah perubahan secara karakter. Kita melihat ada sesuatu yang berubah dalam diri seseorang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hal ini pula yang diminta oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Sebagai orang-orang percaya, sebagai para pengikut Kristus, Paulus mengharapkan agar mereka boleh menjadi orang-orang yang terus-menerus mengubah hidupnya semakin hari semakin lebih baik lagi. Orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau taat kepada Allah, orang-orang yang mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Itulah yang diharapkan Paulus terjadi dan berlaku kepada mereka. Bukan hanya sekedar mempermasalahkan bahwa saya adalah orang dari keturunan Yahudi, saya adalah orang Kristen dari keturunan Yunani atau keturunan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi yang Allah masukkan melalui Rasul Paulus pada nats ini, bagaimana orang-orang Kristen mau menjadi orang-orang yang taat, yang mau mempersembahkan hal yang benar. Kalau di bagian ayat pertama dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, maka Paulus mengingatkan ada perubahan hidup. Orang yang berubah, maka yang pertama yang dilakukan dari orang yang terus-menerus ada perubahan dalam hidupnya, dia tidak mau serupa dengan dunia ini. Dia tidak lagi berpikir hal yang sekuler, hal yang duniawi, tetapi dia mau fokus kepada perintah Allah. Dia mau fokus taat sepenuhnya kepada Allah, pola pikirnya kepada Allah, dan melakukan apa yang diperintahkan. Lalu selanjutnya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya setiap hari dia menyadari adanya refleksi hidup, adanya introspeksi hidup, untuk semakin hari semakin berubah, semakin mau diingatkan. Kalau setiap hari saya diizinkan Tuhan untuk berbagi firman Tuhan, mengingatkan, menegur, pertama saya ditegur dulu untuk firman Tuhan yang saya bagikan, untuk renungan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu yang mendengarkan pada hari ini. Kita boleh sama-sama diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hari mari kita upgrade untuk kita mau terus-menerus diperbaharui, mau terus-menerus diingatkan bahwa hidup ini semakin hari harus semakin lebih baik lagi. Ketika kita sudah bisa menjadi orang-orang yang tidak serupa dengan dunia ini, terus-menerus mau diperbaharui, maka dikatakan oleh Paulus pada bagian yang terakhir dalam ayat ini dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Orang-orang yang sudah mau berubah, maka kita tahu mengerjakan apa yang dikehendaki Allah. Dikatakan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang akan dikerjakan. Kita akan mengerjakan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang benar. Apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Menolong sesama. Kalau kita kaitkan dengan bagian di ayat yang pertama, maka kita akan tahu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan tahu menjadikan hidup kita untuk terus-menerus beribadah. Orang yang terus-menerus berubah, maka dia tidak akan menjauhkan dirinya dari persekutuan, dari ibadah. Dia akan tahu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kiranya renungan pada hari ini benar-benar mengajak kita, mengingatkan kita pentingnya
pembaharuan hidup dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.